Ya, kita akan buktikan, eee, kenapa ketika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ketika perkalian bilangan eksponen, itu hasilnya sama dengan pangkatnya ditambah. Ketika dikali, pangkatnya ditambah. Nah, itu kenapa? Coba. Misal, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 4 itu artinya apa? Iya, benar sekali ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perkalian 2-nya berulang sebanyak 4 kali. Nah, kemudian kita kalikan 2 pangkat 2. Nah, ya. Kita kalikan 2 pangkat 2. Sehingga kita tulis 2 kali 2. Nah, ini kan seperti perkaliannya nyambung. Nah, jadi diteruskan. Perkaliannya berulangnya semakin banyak. Seperti bertambah. Nah, begitu ya. Jadi ini nggak asal-asal. Jadi kalau perkalian berpangkat, pangkatnya ditambah itu asalnya dari seperti ini ya, karena perkalian berulang. Kemudian 2 pangkat 4 kan, 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2. Jadi kan seperti sambung begitu ya, bertambah banyak. Seperti bertambah, bertambahnya sebanyak pangkat yang dikalikan gitu. Jadi dapat kita simpulkan adalah pangkatnya bertambah gitu ya. Ini kan jadinya 2 pangkat 4 ditambah 2, jadi 2 pangkat 6. Nah, selanjutnya untuk pembagian. Untuk pembagian bagaimana? Untuk pembagian, 2 pangkat 5 artinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perkalian 2-nya diulang sebanyak 5 kali. Kemudian kita bagi 2 pangkat 2. Nah, di sini karena pembagian ini kita bisa coret ya. 2 dibagi 2, 1. Ya. Nah, 2 dibagi 2, 1. Nah, karena pembaginya sebanyak yang bawah ini seperti pangkatnya berkurang, ya berkurangnya sebanyak pembagi. Ya, kalau 2-nya sebanyak 2 maka yang atas juga dicoretnya 2. Nah, maka seperti berkurang. Nah, 2 pangkat 5 dikurangi 2, 2 pangkat 3 ya. Jadi seperti berkurang karena adanya pencoretan tadi ya. Jadi seperti pangkatnya berkurang sebanyak pembaginya. Begitu. Jadi ketika A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Karena adanya pencoretan ini tadi. Ya kan? Itu logikanya. Jadi asal-usulnya seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar kita belajar rumus kayak gitu ya. Selanjutnya untuk A pangkat M dipangkatkan N. Ketika pangkat dipangkatkan. Kenapa kok pangkatnya dikali? Gitu kan. Nah, kita coba. 2 pangkat N kita pangkatkan 2. Artinya apa? 2 pangkat N kita kalikan 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N dikali 2 pangkat N itu artinya 2 pangkat N ditambah N, sifat yang tadi sebelumnya ya. Nah, ini penambahannya N sebanyak 2 kali. Jadinya 2N. Jadi kayak 2 kali N. N-nya sebanyak 2 kali. Kalau 2 pangkat N dipangkatkan 3, nah N-nya juga akan berulang 3 kali. Jadi kayak N dikali 3. Kalau 2 atau 3-nya ini kita ganti M, maka akan 2 pangkat N kali M. Gitu ya. Nah, karena ada pengulangan. N-nya ini N tambah N tambah N sebanyak pangkat dipangkatkannya ini tadi. Jadi A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kayak pangkatnya kita kali. Ketika pangkat dipangkatkan. A pangkat 0 sama dengan 1. Itu terjadi pada kasus bagaimana? Yaitu adalah ketika kasus di mana pangkat bilangan pokoknya dan pangkatnya itu pembagian pada bilangan pangkat yang bilangan pokoknya dan bilangan pangkatnya ini tadi sama. Jadi bilangan kembar kayak gitu ya. Jadi misal contoh 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 10 atau 2 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 15 atau 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 3. Asalkan ya ini akan muncul A pangkat 0 ini akan muncul ketika kita membagi dua bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya dan pangkatnya kembar.
Aslinya apa? Itu adalah bilangan kembar, ya kan? Kayak 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 2 itu kan berarti bilangan kembar. Nah, kalau kita gunakan sifat bilangan berpangkat, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, kita kurangkan pangkatnya jadi 2 pangkat 2 dikurangi 2, yaitu muncullah 2 pangkat 0 karena pangkatnya kan kembar. Ketika dikurangkan pasti hasilnya 0 pangkatnya, begitu kan? Nah, tapi ketika kita pakai logika, ketika kayak kamu SD gitu kan, sesuatu yang bilangan kembar 5 bagi 5 berapa? 10. 4 bagi 4 berapa? Maaf, 5 bagi 5 berapa? 1 gitu ya. Aduh, tadi salah ngomong. Terus 4 bagi 4 berapa? 1. Jadi kalau bilangan kembar dibagi itu hasilnya 1. Nah, kayak ini 2 pangkat 2, 4 kan. Ya, 2 pangkat 2 ini, bentar. Saya coret-coret dulu di sini. 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? 4. Per 2 kali 2? 4. 4 per 4 berapa? Nah, karena bilangan kembar, logikanya kalau bilangan kembar dibagi hasilnya 1. Kayak gitu ya. Jadi, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A-nya bukan 0. Kayak gitu. Jadi, logikanya ketika pangkat 0 itu terjadi adalah ketika pembagian bilangan berpangkat, bilangan pokoknya dan bilangan pangkatnya itu kembar. Ya, akan muncul pangkat 0. Dan pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 karena pembagian dari bilangan kembar. Nah, ini yang sifat kelima ya. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Atau dibalik juga bisa, sama aja ya. Nah, ini logikanya bagaimana? Ini sama kayak tadi, kayak pangkat 0. Tapi bedanya apa? Kalau pangkat 0 tadi pangkatnya, bilangan berpangkat yang pangkatnya kembar, ya kan? Kalau ini pangkat pembaginya lebih besar daripada pangkat yang dibagi, maka nanti pengurangannya akan hasilnya min. Ya, bingung. Nah, ini ya, contoh. Ini 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Ini kan yang 5 pembaginya lebih besar. Maka 2 dibagi bilangan yang lebih besar dari 2, kan hasilnya negatif. Nah, ini kan muncul bilangan negatif pangkat itu ketika pembagian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya itu sama, tetapi pangkat dari bilangan pembagi itu lebih besar daripada pangkat yang dibagi. Maka akan hasil bilangan berpangkat negatif. Nah, apa artinya bilangan pangkat negatif? Apakah bilangan negatif itu berarti bilangan pangkat negatif itu berarti bilangan negatif? Ya, kita lihat ya. 2 pangkat 2, kita tulis 2 kali 2. 2 pangkat 5 kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kita lakukan pencoretan ya. Ini kita coret. 2 bagi 2, 1. Kita tulis di sini. 2 bagi 2, 1. Nah, di sini ya. Maka ini seperti 1 per 2 pangkatnya 3. Nah, karena ini dan hasilnya sama, maksudnya hasil dari operasi yang sama, maka dapat disimpulkan 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Atau dengan kata lain, 1 per 2 pangkat 3 itu berapa, nak? Bilangan apa? 1 per 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, nama lain bilangan pecahan 1 per 8. Jadi 2 pangkat min 3 itu adalah sebenarnya bukan bilangan negatif, tapi merupakan nama lain dari bilangan pecahan yaitu 1 per 8. Jadi 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3, tapi juga merupakan nama lain dari bilangan pecahan 1 per 8. Begitu ya. Jadi kalau pangkat negatif itu muncul ketika pembagian bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya sama, tetapi bilangan berpangkatnya yang pembaginya lebih besar, sehingga muncullah pangkat negatif. Pangkat negatif itu berarti bisa jadi pecahan gitu ya. Nah, ya itu tadi pembuktian dari bilangan berpangkat. Jadi kita belajar sesuatu itu enggak ujuk-ujuk ini rumusnya, enggak. Tapi itu ada rasionalisasinya gitu ya. Dapat diterima dengan akal pikiran kita. Jadi kita belajarnya lebih meaningful. Semoga bermanfaat video kali ini. Don't forget to subscribe, everyone.